Kali ini kita akan mempelajari tentang pemikiran evolusi dan perjalanan Darwin dalam penemuan teori evolusi. Setelah teman-teman menyelesaikan materi kali ini, maka diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan pemikiran evolusi sebelum teori Darwin. Selain itu, teman-teman juga mampu menjelaskan perjalanan Darwin yang menjadi landasan teori evolusi. Tahukah teman-teman, sebelum Charles Darwin, yang kita kenal sebagai Bapak Evolusi, memaparkan teorinya terkait teori evolusi, ternyata sudah ada loh filsuf-filsuf yang menyampaikan pemikiran mereka yang berkaitan dengan evolusi. Yang pertama adalah Plato. Plato membayangkan pencipta yang menciptakan dunia dari kehancuran. Kemudian terjadi penciptaan para dewa yang kemudian akan menciptakan manusia laki-laki. Menurut Plato, wanita dan hewan merupakan reinkarnasi dari laki-laki. Kemudian ada juga Aristoteles. Aristoteles menggolongkan semua organisme di dalam suatu skala alam, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Organisme yang ada tidak sempurna dan bergerak ke arah keadaan yang lebih baik. Selanjutnya ada Copernicus dan Galileo. Mereka mengatakan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya atau menjadi pusat rotasi dari planet-planet. Lalu ada Erasmus Darwin yang merupakan kakek dari Charles Darwin. Erasmus Darwin mengatakan bahwa kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional terhadap lingkungan yang diwariskan kepada keturunannya. Lalu ada Baron George Cuvier. Kepunahan spesies akan digantikan oleh spesies baru. Hal ini disebut sebagai peristiwa suksesi yang dapat disebabkan karena adanya bencana alam besar yang dilanjutkan dengan munculnya spesies baru. Sebelum mencetuskan tentang teori evolusi, Charles Darwin mengadakan perjalanan atau pelayaran. Kejadian inilah yang mendasari Charles Darwin untuk menciptakan teori evolusi. Charles Darwin pergi ke Pulau Galapagos, di mana di pulau tersebut Charles Darwin menemukan burung finch dan juga berbagai spesies-spesies atau hewan-hewan yang ada di kepulauan tersebut. Teori evolusi yang diciptakan oleh Darwin dimulai dari ekspedisinya ke Kepulauan Galapagos di tahun 1835. Kepulauan Galapagos sendiri terletak 900 km di sebelah barat pantai Ekuador, Amerika Selatan. Di pulau inilah Darwin menemukan 14 spesies burung finch. Namun burung finch tersebut memiliki ciri-ciri antara lain burung-burung finch memiliki variasi bentuk dan ukuran paruh yang berbeda-beda. Burung-burung ini juga mempunyai sifat yang sama dengan burung-burung finch yang hidup di Ekuador, Amerika Selatan. Selain itu, burung-burung finch di Kepulauan Galapagos beraneka ragam dalam bentuk, tubuh, besar kecilnya paruh, dan juga perilaku. Burung finch yang ditemui Darwin antara lain yang pertama adalah burung finch dengan paruh tebal dan kuat merupakan pemakan biji-bijian yang terdapat di tanah. Charles Darwin juga menemukan burung finch dengan paruh lurus merupakan burung penghisap madu. Burung finch jenis ini mempunyai berbagai macam bentuk paruh yang berlainan yang dipengaruhi oleh pohon-pohon penghasil madu. Selain itu, Charles Darwin juga menemukan burung finch dengan paruh tebal, lurus, dan berlidah pendek yang merupakan burung pematuk dalam mencari mangsa. Burung-burung tersebut serupa, tetapi masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Berdasarkan temuannya, akhirnya Darwin memiliki beberapa dugaan. Yang pertama adalah burung finch yang ditemukan melakukan emigrasi dari Amerika Selatan ke Kepulauan Galapagos. Kemudian burung finch ini akan tersebar ke daerah-daerah tertentu yang bergantung pada kondisi lingkungannya. Kedua, daerah yang satu terisolasi dengan daerah yang lainnya atau terjadi isolasi geografi. Selain itu, Darwin juga menduga bahwa persebaran burung finch ke Kepulauan Galapagos merupakan contoh dari radiasi adaptif. Apakah itu radiasi adaptif? Radiasi adaptif dapat diartikan sebagai peristiwa yang menyebabkan organisme dari suatu daerah ke daerah lainnya karena mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungan daerah yang baru. Untuk mengakhiri materi ini, maka ada pertanyaan singkat untuk teman-teman semua. Menurut teman-teman dan berdasarkan materi tadi,
Fenomena apakah yang ditemui oleh Charles Darwin di Kepulauan Galapagos? Semoga materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sebagai referensi, kami menggunakan buku karangan Campbell, Urey, Wasserman, Minorski, dan Rees berjudul Biology: A Global Approach yang diterbitkan di tahun 2018. Selain itu, kami juga menggunakan buku karangan Inang Nintias, Biologi untuk SMA dan MA kelas 12 yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga di tahun 2018. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.